Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidatul Fatihah. Tasdidatul Fatihah utawi pira-pira tasdid utawi pira-pira tasdid surat Al-Fatihah. Tasdidatul Fatihah utawi pira-pira tasdid Al-Fatihah. Utawi pira-pira tasdid Al-Fatihah. Fatihah itu kemarin sudah dibahas adalah rukun min arkani sholat, salah satu dari rukun sholat, yang mana rukun sholat itu kita ingat-ingat ada jumlahnya ada sab'ata asyar. Rukun sholat jumlahnya ada 17. Yang pertama al-awwalu an-niyatu, yang nomor kedua adalah takbiratul ihram, yang nomor ketiga adalah al-qiyam. Kenapa ya ya? Sholat tidak pakai ilmu tidak sah, tidak dibaca. Itu. Yang pertama ulang lagi niat, yang nomor kedua takbiratul ihram, yang nomor ketiga berdiri bagi orang yang mampu, yang nomor keempat ini membaca Fatihah, yang nomor kelima adalah ruku, yang nomor keenam makmumah di dalam ruku, yang nomor ketujuh tidak, nomor ke-8 adalah makmumah di dalam tidak, 9 sujud 2 kali, nomor 10 makmumah dalam sujud, nomor 11 duduk di antara dua sujud, nomor 12 makmumah di dalamnya, nomor 13 tasyahud akhir, nomor 14 duduk di dalam tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir teh udah balik duduk gitu ya, maka duduk termasuk rukun. Itu rukun. Nomor 15 membaca sholawat atas Nabi ya di dalam tahiyat akhir. Kemudian nomor 16 adalah bacaan salam. Terakhir satu lagi yang belum apa? Jadi itu di luar kepala. Nah, kita ulangi lagi yang nomor keempat. Apa tadi yang nomor keempat? Membaca Fatihah. Kemarin sudah kita bahas tentang Fatihah. Ya, tentang Fatihah. Sekarang akan membahas tentang tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Ini syurutul Fatihah. Surat Al-Fatihah ada berapa kemarin? Syurutul Fatihah di ada belum? Kemarin syurutul Fatihah di ya syaratul apa ya? Ada 10 syarat. Yang penting ada 10 sampai akhir. Kapan? Dari akhir dan syarat. Kayak otak yang lagi ya sampai otak. Syaratnya Fatihah ada berapa? Ada 10. Sebutkan yang keras. 1 tasdid. Gerak terus. Terus ya. Nah, ya. Bentar, nomor 1 nomor 2 baca terus. Hah? Ada yang biar, ada yang biar. 1 Akhir nomor 1 nomor 2 yang keras loh. 3 apa nih? Belajar sampai ditulis ya kalau belum bisa. Terus ya terus nomor 4 nomor 3 mengetahui tasdid-tasdidnya Fatihah, menjaga tasdid-tasdidnya Fatihah. Nomor 1 nomor 2 terus makanya tanya pemain ya yang belum bisa berganti aja. Ngaji bukan nonton ya, ngaji harus belajar. Nomor 2 wal-mualatu terus menerus. Nomor 3 menjaga huruf-hurufnya Fatihah, dijaga ya, jangan sampai ada yang tidak terbaca, baru ya. Cibit.
ketiga menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Nomor 4 menjaga tasdid-tasdidnya Fatihah. Nomor 5 tidak boleh diam dengan diam yang lama atau diam yang sebentar dengan maksud memutuskan bacaan. Nomor berikutnya nomor membaca setiap ayat-ayat surat Al-Fatihah, termasuk diantaranya adalah basmalah. Kemudian ada mulanya bertujuh tidak pelok di dalam ada mulanya tidak pelok yang berucap terhadap makna. Nomor berapa lagi? Nomor 8 ibadahnya dalam kondisi berdiri. Nomor 9 harus memperdengarkan bacaan pada dirinya sendiri. Terakhir tidak boleh diselingi oleh pikiran yang lain. Ini harus sudah ngomong. Makanya belajar nulis kalau nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tasdidatul Fatihah. Tasdidatul Fatihah utai pira-pira tasdid Fatihah. Tasdidatul Fatihah di utai pira-pira tasdid surat Al-Fatihah. Utawi pira-pira tasdid Fatihah iku arba'a asyrota papat iku arba'a asyrota 14 iku arba'a asyrota 14. Pasal menjelaskan tentang tasdid. Ini sampai tasdid itu harus kita jaga, harus kita perhatikan. Kemarin dijelaskan bahwa satu huruf satu tasdid saja yang tidak terbaca, satu huruf yang tidak terbaca. Ini tafsir kalau sampai merubah terhadap makna, maka resikonya sholatnya batal. Maka di sini dijelaskan tasdidnya ada berapa. Jangan sampai ada tasdid yang tidak terbaca. Ya ada harf al-musyaddad. Huruf yang bertasdid itu adalah istilah daripada dua huruf ya. Ini dua huruf itu namanya tasdid. Nah ini jadi kalau kita tidak membaca tasdid berarti ada satu huruf yang tidak terbaca. Makanya itu harus diperhatikan tadi. Nah, ada berapa tasdid yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah yang harus kita jaga, harus kita perhatikan. Karena kalau tidak dibaca berarti ada satu huruf yang tidak terbaca. Karena tasdid itu adalah ibarat dari dua huruf, ibaratun anil harf. Ini dua huruf itu disebut tasdid. Nah di sini bahwa tasdid yang terdapat di dalam Al-Fatihah yang wajib kita jaga itu jumlahnya ada 14. Mana yang 14 itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid lafaz bismillah. Bismillah. Utawi tasdid lafaz bismillah iku faqal lam sadure lam. Iku faqal lam rahmani sadurunge lam. Iku faqal lam sadure lam gitu. Bismillah itu ada tasdid tuh. Gimana tasdidnya? Di atas lam. Lam apa? Ya lam jalalah gitu ya. Dari bismillah laman. Jalalah lafaz jalalah pada Allah. Begitu. Nomor 2, Ar-Rahman utawi tasdid lafaz Ar-Rahman. Iku faqalam iku faqara sadure ro. Nah kalau Ar-Rahman ada tasdidnya ada? Ada. Di mana tasdidnya? Iku faqara di atas ro. Iku faqara di atas ro. Nah itu tasdid. Bagaimana kalau tidak dibaca tasdidnya? Ar-Rahman itu bertasdid. Lagi Ar-Rahman bertasdid tidak? Di mana tasdidnya? Di dalam di atas roh. Kalau kita buang tasdidnya, bahasanya menjadi Al-Rahman. Bismillahirrahman. Misalnya itu Bismillahirrahman. Roknya tidak ditasdid,
dibuang tuh tasdidna. Maka jadi dia walau fakal idgham, kalau seseorang melepaskan idgham, ya tidak diidghamkan, bainal lam wa ra, antara lam dan ra-nya tidak diidgham. Nah, dia baca bukan ar-rahman tapi al-rahman. Dia aja terus. Kalau ngaji itu matanya ke kitab, yang jangan ke yang lain. Ar-rahman itu yang betul. Kita buang tasdidnya menjadi al-rahman. Al-rahman. Ada tasdidnya tidak? Tidak ditasdid nih. Tidak dibaca tasdid, tapi itu dilepas, dibuang idghamnya. Bukan ar-rahman, bukan, tapi al-rahman. Batalat salatu in alima wa ta'ammada. Batal di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahman. Itu ya. Itu bacanya adalah batal. Bukan bacanya, tapi batalat salatu, salatna batal. Orang subuh bacaannya amr kawas itu. Ya, padahal masa lila dan masih jarang ngaji ibadah. Bacaannya masih salah, sholat, maka ibadahnya tidak diterima. Ya. Bagaimana kalau mau bisa ngaji, kalau ngajinya saja kita tidak memperhatikan, ya. Nah, jadi kalau seseorang melepaskan idgham pada al-rahman, ya tidak ditasdidi, maka batalat bukan qiraah tetapi sholatuhu in ta'ammada. Andai kata dia memang sengaja. Wa illa, kalau tidak disengaja, fa qiraatuhu, yang batal cuma bacaannya. Kalau yang batal bacanya gampang, tinggal bacanya diulangi lah. Al-rahman diulangi lagi, jadi ar-rahman gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ulangi lagi bacaannya. Kalau sholat berarti diulangi lagi dari takbiratul ihram. Ar-Rahim utawi tasydid lafaz ar-Rahim. Ar-Rahim utawi tasydid lafaz ar-Rahim iku qara'i. Iku faqara'i sadurero. Nah, ar-Rahim sama dengan ar-Rahman. Rohnya di mana? Di rohnya apa? Tasydidnya di mana? Artinya di atas roh. Alhamdulillah utawi tasydid lafaz alhamdu iku faqa lamil jalalati ing satu lam jalalah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah utawi tasydid lafaz alhamdulillah iku faqala mil jalalati ing dalam satu lam jalalah. Nah, ada alhamdulillah, ada tasnya kan di situ? Ada di notasinya di atas lamnya lafaz Allah ya. Dia di atas lamnya lafaz Allah, lafaz jalah. Rabbil alamin utawi tasydid lafaz rabbil alamin. Rabbil alamin utawi tasydid lafaz rabbil alamin. Gimana tah? Iku faqal ba'i dalam satu reba. Iku faqal ba'i dalam satu reba. Rabbil alamin nama tasydid atas ba rabbi dibaca rabbi. Ar-Rahman utai tahilapan Ar-Rahman. Rabbil alamin utawi tahilapan Rabbil alamin. Rabbil alamin. Mana gitu? Ar-Rahman udah. Ar-Rahman utawi tahilapan Ar-Rahman iku faqara Ar-Rahim utaita jelapan Ar-Rahim iku faqara'i Maliki yaumiddin ya. Utawi tasilapan Maliki yaumiddin iku faqanta li sadureda. Iku faqanta li
iya kana abudu utawi tasdid lafaz iya kana abudu utawi tasdid lafaz iya kana abudu masyaallah dan semoga iya kana abudu utawi tasdid lafaz iya kana abudu iku faqul ya in sadura ya cepat carul berapa pulang kali ulang lagi suara masuk ada bisa belum kita sama ya betul ini dulu ya ada benar kalau bukan dong Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum ada yang belum? Iya kana abudu utai tasdid lafaz iya kana abudu iku faqul ya i dalam satu raya. Iku iya ka iku faqul ya satu raya. Wa iya kana sa'in lan utai tasdid lafaz iya kana sa'in iku faqul ya i dalam satu raya. Ihdina siratal mustaqim utawi tasdid lafaz ihdina siratal mustaqim iku faqul shadi dalam satu resad iku faqul shadi dalam satu resad siratal ladzina utai tasdid lafaz siratal ladzina iku faqul lam dalam satu lam satu lam iku faqul lam sing dalam satu lam di atas lam an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin utai tasdid lafaz an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin iku faqul tadi ilang satu redot wala milan lam iku faqul tadi satu redot wala milan lam tasdidatul fatihati tasdidatul fatihati utawi pira-pira tasdid iku Fatihah arba'a asyrata iku arba'a asyrata ana 14 bismillahi utawi tasdid lafaz bismillah iku faqul lami ing dalam sedhuwure lam ar-rahmani utawi tasdid lafaz iku ar-rahmani faqul ra'i ing dalam sedhuwure ra ar-rahimi utawi tasdid lafaz iku ar-rahimi faqul ra'i ing dalam sedhuwure ra utawi alhamdulillah utawi lafaz alhamdulillah iku faqul lamil jalal ing dalam sedhuwure lam jalalah rabbil alamin utawi tasdid lafaz rabbil iku alamin faqul ba'i ing dalam sedhuwure ba ar-rahmani utawi lafaz iku ar-rahmani faqul ra'i ing dalam sedhuwure ra maliki yaumiddin iku faqul dari ing dalam sedhuwure iyyaka na'budu utawi tasdid lafaz iku iyyaka faqul na'budu ra'i ing dalam sedhuwure ya iyyaka nasta'in utawi tasdid lafaz iku iyyaka faqul nasta'in ya'i ing dalam sedhuwure ya ihdinas siratal mustaqim utawi tasdid lafaz ihdinas iku siratal faqul shadi mustaqim sedhuwure siratal sad ladzina an'amta siratal ladzina utawi tasdid siratal iku ladzina faqul lami ing dalam sedhuwure lam an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin utawi tasdid lafaz an'amta 'alaihim iku faqul tadi walami lam baca seorang seperti biasa
Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal sawiji. Faslun pasal sawiji tasdidatul fatihati utawi pira-pira tasdid fatihah. Ati utawi pira-pira tasdid fatihah iku asyarat ana 14 iku arba'a asyarata ana 14 bismillahi utawi tasdid lapat bismillahi lapat bismillahi iku faqal lami dalam sadhuwure lam iku faqal lami dalam sadhuwure lam ar-rahmani utawi lapat ar-rahmani iku faqal ra'i dalam sadhuwure ra ar-rahimi utawi tasdid lapan ar-rahimi ar-rahimi tasdid lapan ar-rahimi iku faqar ra'i dalam sadhuwure ra iku faqar ra'i dalam sadhuwure ra alhamdulillah utawi tasdid lapan alhamdulillah alhamdulillah utawi tasdid lapan alhamdulillah iku faqal lami ingkang ora masalah iku lawan jalalati ing dalam sadhuwure lan jalalah rabbil alamin utawi tasdid lapan rabbil alamin rabbil alamin utawi tasdid lapan rabbil alamin iku faqal ba'i ing dalam sadhuwure ba iku faqal ba'i dalam sadhuwure ba ar-rahmani utawi tasdid lapan ar-rahmani ar-rahmani utawi tasdid lapan ar-rahmani iku faqar ra'i ing dalam sadhuwure ra iku faqar ra'i ing dalam sadhuwure ra ar-rahimi utawi tasdid lapan ar-rahimi ar-rahimi utawi tasdid lapan ar-rahimi iku faqar ra'i ing dalam sadhuwure ra iku faqar ra'i ing dalam sadhuwure ra maliki yaumiddin utawi tasdid lapan maliki yaumiddin maliki yaumiddin utawi tasdid lapan maliki yaumiddin iku faqad dari ing dalam sadhuwure dal iku faqad dari sadhuwure dal iyyaka na'budu utawi tasdid lapan iyyaka na'budu iyyaka na'budu lapan iyyaka na'budu iku faqal ya'i ing dalam sadhuwure ya iku faqal ya'i dalam sadhuwure ya wa iyyaka nasta'in utawi tasdid lapan wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in utawi tasdid lapan wa iyyaka nasta'in iku faqal ya'i ing dalam sadhuwure ya iku faqal ya'i ing dalam sadhuwure ihdinas siratal mustaqim utawi tasdid lapan ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim utawi tasdid lapan ihdinas siratal mustaqim iku faqas shadi ing dalam sadhuwure sad iku faqas shadi sadhuwure sad siratal utawi tasdid lapan siratal ladzina utawi tasdid lapan siratal ladzina iku faqal lami ing dalam sadhuwure lam iku faqal lami ing dalam sadhuwure lam alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin utawi tasdid lapan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ing dalam sadhuwure dadi ing dalam sadhuwure dad walami lan lam walami lan lam. Sedikit keterangan ya kawan. Di sini dijelaskan tentang Fatihah ya, tasdid Fatihah. Di dalam pembacaan Fatihah ini disunahkan antara basmalah
dengan alhamdulillah disunahkan untuk diwasol. Bukan wajib tapi disunah. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi dari Bismillah disunahkan diwasol menjadi dengan alhamdulillah. Tapi awas kalau wasol itu dibaca harakatnya. Dan begini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu wasol tetapi tidak wasol. Jadi kalau wasol ini harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu namanya wasol ya. Nah, di dalam membaca Fatihah, Bismillah dengan alhamdulillah sunnah dibaca secara wasol, baik bagi imam yang menjadi imam ataupun bagi makmum. Itu bagusnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dibaca wasol. Nah, lima waroda annaman fa'ala dzalika, karena ada sebuah keterangan yang menjelaskan siapa yang membaca dengan cara tadi bismillah diwasolkan dengan alhamdulillah, maka ghufira lahu, insyaallah pertama dosa-dosa orang yang membaca akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu bilang hasanatuhu, kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan diterima oleh Allah ya. Karena tidak semua kebaikan akan diterima. Jangankan kita dengan Allah, kita aja dengan kita berbuat kebaikan belum tentu kebaikan kita itu diterima ya. Misalkan kamu mengambilkan sesuatu buat A, sebagai contoh kecil aja, salah, diterima enggak? Kata A, coba ambilkan air panas atau ambilkan air, tiba-tiba ngambil airnya salah gitu kan, malah dikasih teh, dikasih gula, padahal A tidak pakai gula, A tidak suka yang manis gitu. Dikasih minta kenyawat, diterima nggak itu? Padahal itu kebaikan ya, itu kebaikan. Udah kasihkan aja minumnya sama Mang Sarung lah, cuma manis. Kalau Anu sudah manis nggak usah pakai gula lagi gitu. Kalau Mang Sarung belum manis, kasihkan aja dengan gelas-gelasnya. Nah itu kebaikan kita belum tentu diterima. Nah, orang yang membaca bismillah yang diwisolkan dengan alhamdulillah, yang pertama adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Yang nomor kedua, kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor ketiga, wa tujwiza an sayyiatihi, kesalahan-kesalahannya oleh Allah sudah dimaafkan lah, dilewatkan, kesalahan-kesalahannya dihapus sama Allah. Nah, kemudian yang nomor keberapa itu? Ketiga. Keempat, wa u'iza min azabin nar, dia akan dilindungi dari siksaan neraka, dari siksaan kubur ya, dilindungi dari siksa neraka, dilindungi dari siksa kubur, dan dari siksa di hari kiamat. Dari siksa di hari kiamat dan dari al-faza'il akbar. Apa al-faza'il akbar? Oh, takutan yang luar biasa ya. Akan dilindungi dari siksa neraka, siksa kubur, siksa hari kiamat, dan dari ketakutan yang luar biasa di hari kiamat. So, yang nulis mah bisa yang nulis. Coba nama asli satu kill. Pertama, ya ghufira lahu, dosa-dosanya diampuni ya. Kemudian nomor kedua, kebaikan-kebaikannya diterima. Nomor ketiga, kesalahan-kesalahannya dimaafkan. Nomor keempat, dijaga dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari siksa ataupun azab di hari kiamat terakhir, dan terhindar dari ketakutan yang luar biasa di hari kiamat. Itu ya, dari segi mewasolkan bacaan basmalah dengan alhamdulillah. Nah, kemudian Fatihah yang kita baca ini di suratul Fatihah wasun kasirah,
punya khasiat yang banyak sekali Fatihah. Makanya yang rajin-rajinlah kita baca Fatihah. Annama qara'aha min awwaliha ila akhiriha. Kemudian wada'allaha bima syaa ustujiba du'a'uhu. Satu pertanyaan, apakah ingin doa-doa kita dikabul sama Allah? Permohonan-permohonan kita ingin dipenuhi oleh Allah? Kalau ingin, bacalah surat Fatihah. Baca seperti Fatihah dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya sampai akhir nih. Setelah itu berdoa minta sama Allah. Ya, doa Fatihah macam-macam. Yang pendek yang sering kita baca. Ilahi ilmu kakafin an su'ali. Ikfini bihaqqil Fatihati su'ala. Wa qaramu kakafin an maqali. Akrimni bihaqqil Fatihati maqala wa hasil ma fi dhamiri. Berdoa apa yang ada di dalam hati kita, wa hasil, semoga engkau hasilkan ya Allah ma apa-apa fi dhamiri yang ada di dalam hati saya. Saya sebagai seorang santri ingin berhasil, ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi karena saya hamba ya Allah sebagai orang yang bermanfaat, orang yang berguna di masyarakat, yang membuat tenang dan senang kedua hati orang tua saya, ya, menjadi anak yang punya perhiasan di dunia dan yang membahagiakan di akhirat nanti. Ini wada'a bima syaa, sok berdoa minta apa yang kau kehendaki, maka insyaallah ustujiba doa-mu, doa kita dikabulkan. Baca Fatihah tengah malam ya. Rubah kebiasaan kita. Kalau sebelum jadi santri kebiasaan kita malam tidur. Full tidur, kalau enggak full tidur, full melek, tapi melek ngobrol. Itu jelek semua itu. Sama kalau ilama bergadang jangan bergadang, itu kan jangan bergadang. Tapi kalau tidak ada artinya. Kalau ada artinya malam misalkan mau tahajud, mau wiridan ya apa? Bukan tidak ada artinya lagi, itu sangat banyak manfaatnya. Nah, wa man da'a ada wa ma'ala qiraatiha. Andai kata seseorang merutinkan, melanggengkan, mengistiqomahkan membaca Fatihah, rajin dibaca Fatihah ya, tiap malam 41. Kapan bagusnya baca Fatihah? Dalam ilmu hikmah dikatakan ada saat-saat tertentu yang bila kita lemparkan doa kita di malam di saat itu, maka lemparan kita tidak akan pernah gagal sasaran ya. Kita mau melempar buah nih, dilempar lagi tak kena buahnya tuh. Atau mau melempar mangga, melempar apa lagi misalnya, dilempar nggak kena, dilempar lagi nggak kena. Pengen nggak kira-kira lemparan kita tepat sasaran? Itulah doa. Doa itu bagian senjata. Senjata yang kita lemparkan, senjata yang kita bidikan, itu belum tentu senjata itu bisa kena sasaran. Maka dalam doa ada kaifiah-kaifiahnya, ada tata cara tertentu dibahas di dalam ilmu hikmah. Kalau doa kita khususnya dalam pembacaan Fatihah pengen kena tepat sasaran dalam membaca Fatihah, bacanya adalah baina sunnati subhi wa fardhiha, antara salat sunnah subuh dan farduna ya. Maka santri jam setengah 4 harus sudah ribu, sudah saset bangun, rebutan ke air, lihat waktu, ini sudah masuk waktu subuh belum? Oh sudah. Biasanya di pondok kalau udah masuk waktu subuh tidak langsung ngentrong kan, karena hafalan dulu. Nah kebetulan saya mau tahajud dulu, ini sudah masuk subuh nih, kita lakukan sunnah subuh, usul sunnah subuh raka'atain lillahi ta'ala, Allahu akbar, selesai. Jangan kemana-mana, lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Berapa kali bacanya? 41 kali, ditambah dengan doanya. Berapa doanya terserah antum. Kalau mau Fatihah langsung doa, Fatihah langsung doa. Jadi Fatihahnya 41, doanya juga 41. Itu namanya Fatihah langsung doa. Nah, sok lakukan, maka ro'al ajibah, engkau akan menemukan keajaiban. Ujug-ujug. Kalau ingin punya keajaiban, ingin punya sesuatu yang ujug-ujug, silakan doa atau amal ini dibaca. Ujug-ujug. Ngelamun orang tua datang, nang iki mimi gawa
panganan, gawa cegah, gawa apa gitu. Bestel. Karena ibu kamu bisa udah lama tidak suka sama bestel kamu. Nih uangnya, nih bajunya, nih anu loh. Kenapa ya kok saya tiba-tiba dapat keajaiban? Saya nggak dapat seperti itu. Buktikan silakan. Lalu ketika mondok ya dikasih doa sama guru, tapi jangan macam-macam ya, doa itu harus dikasih dari guru ya, jangan kreatif sendiri, jangan. Itu alhamdulillah 1 bulan berulang-ulang yang ngebesel bukan 1 orang ya, orang tua datang besel, kakak ujung-ujung tidak suka main, datang main membesel dan sebagainya. Dan aneh itu uang tidak pernah habis di kantongnya, ada aja itu. Nah itu ya, sok santri harus bisa seperti itu. Keajaiban dari sebuah doa itu pasti ada. Nah ini kalau ini dapat keajaiban, nah itu wanala ma yarjuhu min kulli arab. Apa-apa yang kita tuju, yang kita cari, yang kita pelajari bisa berhasil. Sapina ujung-ujung bisa. Fatul muin ujung-ujung burun menerangkan langsung kepaham. Makna biasanya kita sering malaweng, ujung-ujung kita mau fokus keterangan dari guru langsung ditulis. Sifat malas yang sering menguasai diri kita, setan yang selalu menggoda diri kita, membisiki, tidur saja dibisiki, kamu tidurnya ngumpet biar tidak ada yang nyari-nyari. Sekarang tidak ada bisikan-bisikan seperti itu. Sehingga apa yang kita cari ini seperti dibukakan pintu-pintunya oleh Allah. Jalan itu Masya Allah, kok jalannya ke sana ya? Saya baru tahu, kemarin saya jalannya banyak bolak belok. Waktu gue balik malam ngumpet, ini jalannya bolak belok namanya itu. Mana bolak belok nggak kejebur bahaya ini. Oh ternyata ini jalan yang benar. Waktu sholat kuat, dia waktu menghafalkan otaknya juga diberi kuat. Ini dengan berkahnya bacaan Fatihah. Nah kemudian sudah tadi ya. Fatahallahu alaihi bila ta'am. Man wazaba ala qiraatiha 41 dibaca secara mudawamah dengarkan. Sudah ke depan. Sudah. Yang mana bang? Benar. Ke depan kalau ngaji yang kemana makanya. Nah, dibaca berapa kali? 41 kali ya, perhatikan ya. Maka tadi wa fatahallahu alaihi bila ta'am. Apa-apa yang kita inginkan dibuka sama Allah tanpa adanya kesulitan. Yo. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang sakit? Nah kita jadi kepala kamar, ada orang yang sakit, nggak usah lari-lari, doa punten minta airnya. Yang nanti kitanya nggak dewasa, coba kita bacaan sendiri. Wama quri'at ala waja'in, dan tidak dibacakan pada anggota yang sakit. Marratan arba'ina marratan, dibaca 40 kali ya, maka illa zahaba, kecuali sakitnya itu akan hilang, akan reda. Ada satu yang sakit gigi ini, bacakan Fatihah 41 ya, dibacakan ke Mang Abu di dukun ya gitu, bacakan Fatihah kalian, baru dipegang yang sakit. Nah yang yakin minta sama Allah ya. Ada santria sakit perut, bacakan ke pensili, tidak dibacakan shock perut, pegang perutnya, yuk baca Fatihah dengan penuh keyakinan, minta sama Allah, maka insya Allah illa zahaba, kecuali penyakitnya akan Allah hilangkan. Itu diantara salah satu daripada keajaiban surat Al-Fatihah. Tapi awas, pembacaannya sama ya, harus dijaga huruf-hurufnya harus dijaga, tasdid-tasdidnya harus dijaga, maka harus hafal huruf Fatihah jumlahnya ada berapa gitu ya. Huruf Fatihah jumlahnya ada 141, dijaga itu, jangan semuanya, jangan sampai dia tertinggal. Tasdidnya Fatihah juga dijaga, ada berapa jumlah tasdid dalam Fatihah? Jumlahnya ada 14. Itu harus pakai ilmu ya. Baca Fatihahnya harus pakai ilmu, huruf-hurufnya juga harus dijaga. Yang ada yang salah membaca, dal dibaca dal, za dibaca za, to dibaca to, qaf dibaca qaf, dan sebagainya. Nah itu pakai ilmu. Jadi kalau misalkan doanya ingin mustajab dengan membaca Fatihah, maka di dalam pembacanya pun juga harus disertai dengan ilmu supaya amalan kita diterima. Karena semua orang celaka kecuali orang yang berilmu. Orang berilmu juga celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang mengamalkan ilmu akan celaka kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Orang yang berikhlas juga masih belum aman. Itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kalau sudah punya ilmu dan amal, kita sudah berada pada level berikutnya, pada level kedua ya.
tanpa ilmu udah celaka kacau aja. Kalau pakai ilmu mending, ilmunya nggak cukup punya ilmu doang, juga diamalkan. Nah, ini tasdidnya Fatihah, ilmu atau Fatihah. Dari segi tasdid huruf hafal ada 14 tasdid, dari segi huruf ada 140 huruf, dan itu semua harus dijaga. 141 ya, 141 huruf ya, dengan membaca lafaz Maliki Yaumiddin dikasih dengan alif, jadi bacanya Maliki. Pembacaan Maliki ada dua, boleh Maliki Yaumiddin, boleh juga Maliki, dibaca apa tuh? Dibaca mad, dibaca panjang. Kalau mimnya dibaca panjang maka jumlahnya 141. Kalau mimnya dibaca pendek tanpa alif maka jumlahnya 140. Itu adalah huruf. Kalau ditambah dengan tasdidnya saja jumlahnya 14 tasdid. Wallahu a'lam bishawab.